Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini materinya melanjutkan dari yang minggu lalu tentang penyembelihan. Nah, untuk sekarang ada materi tentang akikah dan kurban. Nah, sebetulnya untuk secara rinci itu sudah disediakan di buku paket kalian, tapi terkadang ada beberapa hal yang harus dijelaskan dulu. Silakan dibuka halaman 88, nanti kalian bisa lihat ada infografis di sana. Nah, kita bahas akikah dulu di situ. Untuk akikah dan kurban, masing-masing punya dalilnya tersendiri. Kemudian dari segi waktunya, lalu dari segi jenis hewannya, syarat hewannya, lalu jumlah yang harus disembelihnya berapa, ya. Nah, yang pertama kita bahas akikah dulu. Untuk dalil akikah di situ hadis riwayat dari Ibnu Majah. Ya, diriwayatkan dari Samurah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, dan untuk pelaksanaannya pada hari ketujuh, hari ke-14 atau hari ke-21 dari kelahiran. Ini tipe ya, bukan kelahiran. Dari kelahiran adalah yang paling utama. Jadi kalau misalkan belum punya uang, misalkan ya, mau di hari ke-28, mangga. Atau hari berikut-berikutnya juga mangga. Ya, karena di bawahnya ada keterangan lagi, jika pada hari-hari itu juga belum mampu, maka boleh dilakukan kapan saja saat bersangkutan sudah mampu. Nah, berarti kalau misalkan sampai nanti tua juga tidak mampu untuk membayar akikah, maka ya jangan dipaksakan. Mungkin ada beberapa di lembur ya suka, eh, ini saya berniat untuk mengakikahi orang tua, cenah. Karena baru punya uangnya sekarang. Sementara keadaan orang tua sudah meninggal dunia. Nah, itu banyak di pedesaan seperti itu. Nah, biasanya tidak apa-apa, tapi tetap memang jadinya jatuhnya lebih ke sedekah, ya. Tuh, jadi kalau misalkan di sekitaran kalian ada yang seperti itu, jangan heran karena memang banyak dan tidak tertolak begitu aja ya. Dan Allah Maha Baik, dianggapnya tetap juga termasuk sedekah. Nah, kemudian untuk jenis hewannya, ada kambing atau domba. Ini pada umumnya. Syaratnya adalah sehat, tidak kurus, tidak cacat. Nah, ini sama seperti kita mensyukuri ada anak yang lahir dalam keadaan sehat, cantik, ganteng, ya. Maka untuk menebusnya gitu ya, rasa berterima kasih kepada Allahnya juga harus diberikan atau menyembelih hewan yang baik juga, yang bagus gitu. Nah, untuk umurnya ini adalah 1 tahun untuk hewannya. Kalau misalkan belum 1 tahun, bisa juga syaratnya itu yang sudah berganti gigi. Ya, jadi hewan mah dewasanya teh tereh 1 tahun. Kalian mah 1 tahun karek naon ya. Nah, kemudian jenis kelaminnya. Nah, untuk anak laki-laki ketika mereka lahir, akikahnya itu adalah 2 ekor kambing atau domba. Sedangkan untuk anak perempuan ini 1 ekor. Alasannya adalah memang kalau anak laki-laki itu punya keunggulan yang lebih besar dibanding perempuan. Bukan berarti membuat laki-laki apa ya dibebankan, tapi memang pada dasarnya untuk laki-laki itu punya kemampuan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dari perempuan, ya. Otomatis untuk akikahnya pun dengan menggunakan hewan yang lebih banyak dari perempuan. Nah, mungkin kalian juga pernah dengar kayak misalkan laki-laki mah dapat warisannya 2 bagian gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau saudara perempuannya ada yang iri, wajar. Tapi mungkin karena belum tahu bahwa sebenarnya laki-laki punya tanggung jawab yang lebih besar dari perempuan, makanya hadiah yang diberikan sama kepada anak laki-laki itu lebih besar. Jadi yang laki-laki jangan sombong, jangan wah yang mau bagiannya gede, padahal kalian punya tanggung jawab yang lebih besar ya. Kemudian
Untuk akikah dibagikan dalam keadaan sudah masak atau sudah matang. Jadi orangnya diundang, kemudian dikasih tahu nama anaknya siapa, dari ibunya siapa, ayahnya siapa, kemudian ada acara gunting rambut ya, yang suka keliling gitu kan, si adik bayinya diputerin ya ke setiap tamu atau keluarga. Nanti makan bareng. Lalu untuk kurban ada di sebelahnya. Nah, ini dalilnya adalah dari Quran surat Al-Kautsar, surat ke-108 ini teh ya, ayat 1 sampai 3. Silakan dibaca, sungguh kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini waktu penyembelihannya berbeda dengan yang tadi akikah. Untuk kurban penyembelihannya di Idul Adha. Idul itu kan hari raya. Kalau hari raya itu harusnya senang semuanya, bahagia. Nah, untuk penyembelihan bisa di tanggal 10 bulan Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Kalau misalkan di desa itu sampai nyembelihnya 500 kambing misalkan ya, kan nggak mungkin sehari beres. Maka bisa disembelih juga di hari Tasyrik. Ada 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Tapi kalau misalkan nyembelihnya di tanggal 14 Zulhijjahnya atau seminggu kemudian, walaupun masih di bulan Zulhijjah, maka tidak dianggap sebagai kurban, tapi dianggap sebagai sedekah saja. Lalu untuk hewan-hewan yang biasa digunakan untuk berkurban itu ada kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Kalau unta di Indonesia kayaknya susah ya karena memang tidak dibudidaya. Nah, untuk umurnya eh sama ya, dan ketentuan lainnya juga tadi sama. Sehat, tidak kurus, tidak cacat. Untuk jenis binatangnya ada untuk kambing atau domba itu untuk satu orang aja, sedangkan untuk hewan-hewan besarnya kayak sapi, kerbau, unta itu bisa udunan. Mun bahasa kalian mah 7 orang, ngumpulin berapa ewang, 5 juta ewang, apa 10 juta ewang. Nah, belilah satu sapi, kemudian disembelih. Nah, untuk perbedaan lainnya dengan akikah adalah kurban dibagikan dalam keadaan mentah dan sebagiannya juga sama, boleh dinikmati oleh keluarga 1/3 bagian dari keseluruhan hewannya. Cuma biasanya kalau kayak gini suka request ya yang punya kurbannya, "Eh, abi mah hayang buntutna, cenah abi mah hayang kepalanya." Wajar, nggak apa-apa. Tapi tidak melebihi ukuran 1/3 dari hewannya. Nah, mungkin setelah itu kita lihat harapannya kan supaya kalian terbiasa menjalankan syariat atau aturan Islam dalam penyembelihan. Kemudian kita juga jadi punya sikap peduli kepada lingkungan. Jadi walaupun di luar sana bilang, ih Islam ini jahat pisannya, hewan teh pada disembelih dan lain-lain, tapi kita juga kan menyembelihnya dengan cara-cara tertentu, tidak sembarangan. Nah, untuk yang kurban tadi, Bu, kayak semacam persembahan ya. Iya, jadi memang agak mirip untuk di agama Hindu dan Buddha kan biasanya persembahan kepada dewa cenahnya. Nah, tapi kalau di kita di Islam, kurban itu sebagai bentuk syukur atas rezeki yang dimiliki. Jadi bedanya kalau tadi akikah syukur karena kelahiran anak. Nah, kalau kurban biasanya dari rezeki atau ya finansial sifatnya ya. Nah, kalau misalkan eh kalau ada adik bayi yang sudah meninggal misalkan nih baru lahir, terus di kelahirannya yang keempat ya, keempat hari, misalkan lahir hari Senin. Nah, kemudian di hari Kamis misalkan meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban untuk berakikah ya. Oke, untuk hikmah pelaksanaan akikah. Yang pertama itu adalah merupakan upaya mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Taqarrub itu dari kata qarraba, dekat ya. Jadi upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan melakukan perintah Allah, maka dengan sendirinya kita juga ada perasaan oh sudah menjalankan perintah Allah, semakin terjauhi dari hal-hal buruk ya, karena kitanya sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak. Nah, kalau ke manusia mah biasanya disebutnya terima kasih, tapi kalau untuk Allah kita nyebutnya syukur. Jadi levelnya lebih eh, naik lagi ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, membebaskan dari ketergadaiannya dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Nah, mungkin bahasanya agak sedikit sulit difahami ya. Jadi mungkin maksudnya kalau yang bisa diterima oleh akal kalian, jadi untuk punya anak itu pada dasarnya susah, apalagi anaknya yang punya modal atau punya bibit sifat yang baik gitu ya, jadi susah. Eee, jadi kalau misalkan ketika orang tua sudah mendapat anak, ya apalagi proses untuk mendapat anaknya tuh susah, nunggu berapa tahun ya, ada kan 10 tahun baru punya anak dan lain-lain. Nah, kemudian pas proses melahirkannya juga berat. Nah, makanya Allah ngasih nih hadiah nih, saya kasih anak buat kamu. Udah kita dapat manusia dapat anak itu dari Allah. Ketika Allah sudah memberikan keturunan kepada manusia, harus ada timbal baliknya kan. Sok, saya kasih nih anak buat kamu kasarnya. Kamu mau ngasih apa ke saya? Tah, model gitu. Tapi Allah nggak kayak gitu ya, ini mah contoh biar kalian lebih paham. Ketika Allah memberikan, maka kita mau nebus pakai apa? Nah, nebusnya tadi pakai hewan akikah, kambing atau domba. Tapi kalau misalkan, Bu, sampai tua, orang tua nggak punya uang, berarti saya tergadai terus dong. Dan Allah juga maha baik. Kalau misalkan memang tidak ada uangnya, maka hal tersebut juga menjadi sunnah, ya, gugur kewajibannya. Kemudian yang keempat, memperkuat tali silaturahim dengan memperkenalkan nasab anak. Jadi memperkuat tali persaudaraan. Nasab teh artinya semacam garis keturunan atau silsilah. Makanya kalau misalkan belum pernah datang atau yang sudah pernah datang ke acara akikah, itu kan di makanannya suka ada nama anaknya, terus orang tuanya siapa gitu ya, minimal di situ ada. Tapi kalau menghadiri acara khususnya biasanya si orang tuanya diberikan kesempatan atau pemuka agama yang ada di situ, ustadznya itu menjelaskan ini sudah lahir misalnya putri namanya siapa misalkan ya. Misalkan namanya Bu Asri, Asri Sari Dewi misalkan. Nah, Asri Sari Dewi ini bahkan ada juga orang tua yang ngasih tahu arti nama anaknya, tapi ada juga yang enggak, macam-macam. Nah, nanti dikasih tahu ini lahirnya hari apa, kemudian orang tuanya siapa, terus, nanti ketika masyarakat atau tamu-tamu yang udah dateng, biasanya orang tua juga menyampaikan harapannya. Nah, Bapak Ibu, misal contoh ya, "Bapak Ibu, ini anak saya, nanti kalau misalkan sudah besar, sudah dewasa, mohon dibimbing, mohon dididik, ya. Kalau misalkan anak saya salah, tolong diingatkan." Jadi nanti ketika kalian dewasa, yang mendidik itu tuh bukan hanya orang tua saja, tapi tetangga atau orang-orang yang terdekat dengan rumah kalian. Makanya kalau misalkan ada, masyarakat sekitar yang menegur kalau kalian salah, itu jangan, "Naon sih meuni sok tau pisan," atau meuni sok deket pisan, tapi itu teh bentuk kasih sayang masyarakat sekitar ya, kepedulian beliau-beliau supaya kalian tetap dalam keadaan yang aman. Karena memang ketika acara akikahnya, para orang tua juga menyampaikan hal tersebut. Tapi mungkin memang kadang tetangga mengingatkan kaliannya ada yang caranya mungkin kurang menyenangkan. Tapi anggap saja itu adalah bentuk kepedulian beliau untuk kalian ya. Jadi kalau misalkan udah kayak gini kan oh tahu itu mah anaknya bapak saha gitu ya, atau, kalau misalkan ada apa-apa juga diingatkan.
Begitu. Jangan sampai nanti karena nggak dikenalin anaknya pas sudah gede itu budak saha, kan khawatir ya. Kemudian untuk hikmah dari kurban. Untuk hikmah dari kurban itu dekat halaman 100. Untuk kurban juga sama. Kalau misalkan tadi domba dan biri-biri ya, itu 1 tahun untuk umurnya. Kemudian kalau kambing mah 2 tahun. Kalau sapi kerbau 2 tahun. Kalau unta 5 tahun atau lebih untuk umurnya. Terus kalau misalkan punya kelebihan harta, jatuhnya sangat dianjurkan. Ya, perhitungan apa ya namanya? Kalau kita kan ngitung tanggal tuh per jam 12 malam ya. Tapi kalau di hari Hijriah itu sebelum maghrib. Jadi kalau misalkan kalian mau berkurban, itu pastikan sudah selesai nih sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Karena setelah terbenam matahari itu jadi masuknya tanggal 14 Zulhijjah. Jadi bedakan antara pergantian waktu di tanggal Masehi sama Hijriyah ya. Nah, untuk hikmahnya kurban yang pertama ada lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sama kayak tadi akikah ya. Lalu membentuk sikap patuh dan taat kepada Allah. Karena tadi sudah Bu Safa sampaikan kalau misalkan punya rezeki berlebih, maka harusnya ngerti ya berkurban. Jangan hayu wae dikumpul duit nating jang naon ya. Terus yang ketiga, melatih diri bersikap dermawan atau mau berbagi. Melatih diri lebih peduli kepada sesama. Karena di luar sana, ada orang-orang yang untuk makan makanan berprotein aja susah gitu ya. Kalau kalian kan kadang-kadang dibawain bekal sama orang tua, bosen ayam wae, cenanya. Padahal mah di sana ada yang menganggap ayam teh sesuatu yang mewah. Ketika kurban itu bisa menjadi ajang untuk berbagi kepada beliau-beliau yang mungkin kurang beruntung untuk merasakan enaknya makan daging, ya sedih sekali. Nah, yang kelima, menjauhkan dari sifat tamak, rakus, egois, dan sewenang-wenang. eh Istilahnya mah biar enggak apa istilah kalau ini mah ya ruwog cina menurut Sunda manusia. Jadi karena sering berbagi, otomatis kalian juga nggak terlalu apa ya serakah ya, nggak terlalu serakah. Kalau misalnya udah terbiasa berbagi, kalian juga nanti nggak ada rasa sayang. Misalkan, ah nyaah, masa kayak gini dikasih ke orang, mending dimakan semua. Misalkan kalian punya daging 1 kilo, dimakan semua. Kan yang ada kalian malah kekenyangan. Tapi kalau misalkan dibagi ke orang-orang yang apalagi sedang butuh, itu ada perasaan senang, ya ada perasaan kepuasan tersendiri ketika membuat orang lain bahagia. Dan itu perlu dilatih. Kalau misalkan kalian belum paham, perasaan bagi sama teman biasa aja gitu ya, nggak ada rasa kepuasan tersendiri atau tidak ada rasa bahagia, biasa aja tuh gitu ya. Wajar, mungkin perlu waktu nanti ketika kalian sudah dewasa juga paham apa yang Bu Safa maksud sekarang. Jadi dibiasakan saja untuk berbagi sama temen. Kalau misalkan Bu Datu aku masih kecil, maunya mau kurban, ya paling enggak latihan lah ngasih permen ke satu, kalau misalnya punya dua, atau punya beng-beng dua, bagi satu, ya. Itu juga sudah termasuk latihan. Atau ada juga anak-anak SD di beberapa daerah itu sampai nabung biar dia bisa kurban sendiri. Jadi tidak ada alasan kalau apa ya, kalau merasa ah itu mah saya masih kecil dan lain-lain. Kalau niat mah pasti bisa. Nah, kita balik lagi. Jadi untuk akikah dan kurban itu perbedaannya banyak ya. Untuk akikah dan kurban sendiri kalau dari segi tujuan, yang pertama, nah, kalau akikah ini mensyukuri atas lahirnya anak. Kalau akikah, kalau kurban
mensyukuri atas kelebihan rezeki yang dimiliki. Kemudian dari segi waktu. Kalau waktu, akikah itu di hari ke-7, hari ke-21, hari ke-7, hari ke-14, 21, 28, dan seterusnya. Kelipatan 7. Kalau misalkan si ade bayinya meninggal sebelum hari ke-7, maka kewajiban akikahnya gugur. Ya, tadi kalau lahir Senin, meninggal Kamis, berarti kan belum 7 hari usianya, maka kewajiban berakikahnya gugur. Nah, sedangkan untuk kurban waktunya adalah di bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Dan itu tidak diperbolehkan untuk puasa, karena harusnya semuanya happy-happy ya. Berbagi dengan sesama, makan bareng, dan lain-lain. Kemudian, untuk jenis hewannya. Kalau akikah biasanya kambing atau domba. Tapi kalau kurban jenisnya lebih banyak. Ada unta, ada kerbau, ada sapi. Kemudian ada kambing ya, sama juga. Kemudian untuk syarat umur, kalau akikah itu 1 tahun si hewannya. Tapi kalau kurban itu ada yang 1 tahun domba, tapi untuk kambing, sapi itu dan kerbau di usia 2 tahun dan unta 5 tahun. Ya dari segi usia beda. Terus dari segi jumlah yang disembelih. Kalau yang akikah mah berdasarkan jenis kelamin, ya kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Tapi kalau yang kurban berdasarkan dari besarnya hewan kurban. Kalau hewannya kecil kayak domba itu atau kambing hanya untuk 1 orang pengkurban, ya. Kemudian kalau hewannya besar, sapi, unta, kerbau, boleh udunan 7 orang. Kemudian yang kelima ya, perbedaan yang kelima, kalau akikah dibagikannya ke masyarakat atau tetangga itu dalam keadaan matang atau sudah dimasak. Tapi kalau yang kurban itu dalam keadaan mentah. Nah, itu perbedaannya. Tapi untuk keluarga boleh dapat berapa? Sepertiga sama. Ya, begitu. Mungkin itu saja yang bisa Bu Safa sampaikan hari ini. Dan untuk tugas tidak ada. Jadi silakan disimak dengan baik. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan sampaikan lewat WhatsApp. Terima kasih.